Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Esi Andina Anggi dari Prodi Hukum Tata Negara kelompok 3. Dalam video ini saya akan membahas tentang landasan hukum tentang pemerintahan daerah. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama mengenai sejarah, yang kedua aturan-aturan dalam undang-undang tersebut, dan perbedaan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Nah, yang pertama sejarah pada pemerintahan daerah. Undang-undang pemerintahan daerah ini untuk pertama kali disusun oleh PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945. Dan pada tanggal tersebut PPKI menetapkan satu, untuk sementara RI dibagi menjadi 8 daerah provinsi, antara lain Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil. Kedua, setiap daerah provinsi dibagi atas 8 keresidenan. Tiga, pemerintah swapraja dan kota tetap dipertahankan. Untuk itu, satuan pemerintah di daerah terdiri dari provinsi, keresidenan, swapraja, kota, kewidanaan, kecamatan, dan desa. Masalah pemerintahan daerah ini masih tarik-menarik akibat kuatnya pengaruh jajahan Belanda pada waktu itu. Begitu juga pada berlakunya konstitusi RIS pada tahun 1949. Masalah pemerintahan daerah masih tarik-menarik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan negara bagian. Pada poin pertama yang akan saya bahas mengenai landasan hukum tentang pemerintahan daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Pada tanggal 23 November tahun 1945 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ini menyebutkan setidaknya ada 3 jenis daerah yang memiliki otonomi, yaitu keresidenan, kota otonom, dan kabupaten serta lain-lain daerah yang dianggap perlu, kecuali daerah Surakarta dan Yogyakarta. Pemberian otonom itu dilakukan dengan membentuk Komite Nasional Daerah sebagai Badan Perwakilan Rakyat Daerah atau BPRD. Di sini ada beberapa faktor tentang pembentukan undang-undang ini. Yang pertama, untuk menentukan KID, membuka jalan bagi pemerintahan pusat untuk melakukan pengawasan terhadap KID dan menjamin keserasian dalam pelaksanaan kegiatan antar pusat daerah, serta mengurangi unsur-unsur kekuatan KID yang menentang pemerintahan pusat. Juga dalam aturan-aturan undang-undang tersebut, yang pertama, aturannya dalam pasal 1 ditegaskan bahwa Komite Nasional atau KID diadakan kecuali di daerah Surakarta dan Yogyakarta, di daerah keresidenan, kota otonomi, kabupaten, kota, dan lain-lain daerah kota yang dianggap perlu. Dalam pasal 2 KID menjadi Badan Perwakilan Rakyat Daerah atau BPRD, ini bersama-sama dipimpin kepala daerah menjalankan pekerjaan mengatur rumah tangga daerahnya. Dalam aturan ini menentukan secara tegas atas batas dan ruang lingkup rumah tangga. 4. Dalam undang-undang ini ada 2 jenis pemerintahan daerah, yakni pemerintahan KMID dan pemerintahan yang tidak memiliki KMID. Juga perbedaan dalam Undang-Undang Nomor 1 ini, yang pertama, perbedaannya itu peraturan ini masih sangat sederhana sehingga jumlah pasalnya sedikit atau hanya memuat 6 pasal saja. Kedua, undang-undang ini juga merupakan undang-undang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, undang-undang ini juga susunan pemerintahnya masih bersifat dualistik karena ada 2 penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-undang ini bermaksud untuk mengadakan keseragaman dalam pemerintahan daerah.
Undang-undang ini bertujuan untuk menghapus dualisme dalam pemerintahan daerah. Pentingnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini dan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 juga untuk memenuhi tuntutan akan pemerintahan kolegial yang demokratis beserta pengaturan-pengaturan lainnya yang belum sempat diatur dalam undang-undang sebelumnya. Adapun aturan dalam undang-undang ini pertama, landasan pelaksanaan desentralisasi yang rasional sebagai sarana untuk mempercepat tujuan rakyat di daerah. Kedua, diadakannya 3 tingkatan daerah otonom, yaitu provinsi dan bagi tingkat 1, kabupaten dan kota bagi tingkat 2, dan desa dan kota-kota kecil dan sebagainya sebagai daerah tingkat 3. Yang ketiga, menghilangkan dualisme pemerintahan di daerah. Keempat, pembentukan daerah istimewa yang mempunyai daerah yang punya hak-hak usul dan yang ada pada zaman sebelum Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri. Adapun perbedaan dalam undang-undang ini itu sebagai undang-undang pengganti dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 1 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 1 1945 yang sangat sederhana. Dan undang-undang ini juga dibentuk dari Hindia Belanda yang bersifat desentralistik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Pertama, sejarahnya, pada tanggal 15 Mei 1950 ditetapkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 yang disebut dengan nama Undang-Undang Pemerintahan Daerah Indonesia Timur. Undang-undang ini sengaja dipersiapkan dan ditetapkan untuk menyongsong pembentukan atau reintegrasi negara kesatuan, terutama penyesuaian pembentukan ketatanegaraan wilayah NIP terhadap bentuk negara kesatuan di wilayah negara Indonesia Timur ini. Sebelum negara bagian itu melebur menjadi negara kesatuan, sempat ada 13 negara yang terbentuk. Daerah bagian dan anak bagian berdasarkan undang-undang tersebut belum sempat terbentuk sampai NIP melebur menjadi negara kesatuan ini. Adapun aturan-aturan dalam undang-undang ini, yang pertama, undang-undang ini mengatur tentang susunan penamaan daerah. Kedua, sebutan resmi untuk DPD adalah Dewan Pemerintahan Daerah dan keanggotaannya diambil dari bukan anggota DPRD. Ketiga, jumlah anggota DPRD tidak semata-mata berdasarkan jumlah penduduk, juga mempertimbangkan luas, otonomi, kekuatan keuangan, dan suasana politik. Keempat, penolakan pengesahan terhadap putusan DPRD bagian dan anak bagian keberatan dapat diajukan pada pemerintah agung, sedangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 diajukan kepada DPD setingkat lebih atas DPD yang menolak. Kelima, Undang-Undang Negara Indonesia Timur Nomor 44 Tahun 1950 ini tidak mengatur tentang sekretaris daerah dan pegawai daerah. Perbedaan dalam undang-undang ini hanya memuat tentang terkhusus pada pemerintahan Indonesia Timur. Selanjutnya, saya akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1997 ini berlaku pada tanggal 18 Januari 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950. Adapun aturan-aturan dalam undang-undang ini, yang pertama,
sebagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara. Kedua, kepada daerah-daerah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Ketiga, dengan undang-undang ini dapat diserahkan penyelenggaraan tugas-tugas kepada daerah-daerah yang tidak bermaksud dalam urusan rumah tangganya. Keempat, dalam pasal 24 ditegaskan bahwa kepala daerah tidak diangkat oleh pemerintahan pusat, melainkan harus menurut aturan yang ditetapkan undang-undang. Kelima, dalam undang-undang ini kepala daerah semata-mata pejabat daerah swatantra yang diangkat dan diberhentikan oleh DPRD yang bersangkutan dan ialah bagian DPD yang tidak dapat dipisahkan, dan hanya DPD inilah yang memegang pengawasan terhadap daerah swatantra setingkat di bawahnya. Adapun perbedaan dalam undang-undang ini berpedoman pada beberapa kewenangan terlihat pada kewenangan nomor 1 ini lebih luas dibandingkan pada undang-undang terdahulu. Undang-undang ini juga tidak dimuat dengan urusan rumah tangga daerah, tapi diserahkan kepada daerah untuk mengatasinya. Ketiga, pada undang ini cuma merancang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, berbeda halnya dengan Undang-Undang Nomor 22 dan Undang-Undang Nomor 44 dan merancang tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. Selanjutnya yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1959. Undang-undang ini berlaku pada 7 November tahun 1959 dengan memasukkan elemen-elemen baru, antara lain pemusatan pemimpin pemerintahan di tangan kepala daerah. Kepala daerah ini dibantu oleh Badan Pemerintahan Harian atau BPH dan DPRD yang diketuai oleh kepala daerah yang bekerja menurut sistem demokrasi terpimpin. Adapun aturan-aturan dalam undang-undang ini, yang pertama, pemerintahan pusat mengembalikan dan memperkuat kewibawaan kepala daerah sebagai alat pemerintahan pusat. Kedua, terdiri dari kepala daerah dan DPRD, DPD dihapuskan dan diganti dengan BPH yang anggotanya merupakan pembantu-pembantu kepala daerah dengan tugas lain Badan Penasehat Kepala Daerah. Ketiga, kepala daerah bertanggung jawab atas kedua bidang tersebut pada pemerintahan pusat. Keempat, DPRD tidak dapat dijatuhkan meskipun kepala daerah harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakan tersebut. Adapun perbedaan-perbedaannya, pemerintahan kolegial diganti dengan pemerintahan tunggal. Pejabat tunggal ini diangkat dan diberhentikan oleh instansi pusat.